Freedom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan coba buat sebuah POM, yaitu POM pendaftaran, yang mana POM ini akan digunakan sebagai input data dari pasien yang mendaftar di lab kita. Untuk pembuatan POM ini dibutuhkan 3 langkah. 1. Pembuatan POM master. 2. Pembuatan query. Dan yang ketiga, pembuatan POM detail yang ini. Baik, kita lanjut untuk membuat POM pendaftaran tersebut. Sama seperti biasa, kita pilih menu create ya di sini. Kemudian kita pilih POM pijat. Nah, dari sini kita pilih T pendaftaran. Jadi pastikan bahwa yang kita pilih adalah label pendaftaran. Kita pilih nomor pendaftarannya, tanggal pendaftaran, kode pasien, nama pasien, kode dokter, nama dokter, dan catatan. Nah, ini adalah yang akan kita tampilkan. Kemudian klik next. Kita pilih yang kolumnar, next. Kemudian kasih nama ini app pendaftaran, artinya POM pendaftaran, dan klik finish. Nah, ini seperti biasa akan ditampilkan hasil dari pembuatan POM tersebut seperti di layar seperti ini. Nah, selanjutnya kita desain tampilannya seperti tampilan yang lainnya biar lebih menarik ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan pada saat desain. Jadi kita ubah misalnya untuk yang headernya, atau kita ubah warnanya dulu ya. Warnanya kita ubah misalnya warna hijau muda ya, atau hijau tua nih headernya. Yang tengahnya saya warnanya warna hijau muda misalnya. Kemudian kita pilih puternya warna hijau tua juga. Oke. Nah, ini pemilihan warnanya. Kemudian yang untuk header kita ambil dari POM pasien yang udah kita buat sebelumnya, biar tidak mengetik lagi gitu ya. Jadi kita ambil dari POM pasien. Nah, yang ini kita desain view, kemudian kita pilih gambar-gambar yang atau tag yang ada di POM pasien ini, di blok semuanya. Kemudian kita copy, klik kanan copy. Nah, baru pindah ke pendaftaran tadi, paste di header yang hijau tua ini. Nah, ini tampilannya mungkin sudah seperti ini. Oke, baik. Nanti kita ubah headernya. Misalnya kita ganti ininya jadi double klik. Nah, ini kita ubah jadi POM pendaftaran. Oke, nah ini judul dari POM yang akan kita buat ya, dari sini. Kemudian setelah itu kita edit si posisi ini. Nah, misalnya posisinya ini hurufnya warna abu, kita ubah dulu warnanya jadi warna hitam. Menu home ini warna hitam ya. Nah, kemudian kita edit posisinya, pendaftaran di ujung sini, kemudian tanggal pendaftaran di atas, kode pasien. Nah, ini jadi ganti kode pasien jadi pasien saja, dan kodenya kita geser ke sini biar tidak terlalu banyak lebar. Nah, nama pasien di sebelahnya di sini. Oke, kemudian yang nama pasien ini kita hapus. Kemudian yang kode dokter kita tarik juga ke atas,
ininya ganti dari dokter ya, delete juga. Kemudian ininya digeser juga, disamakan dengan kode pasien. Nama dokternya kita pindah ke atas juga. Oke. Nah, mungkin posisinya seperti ini. Catatan kita pindah ke di bawah pendaftaran. Oke, baik. Ini kita geser dikit biar agak lebar ya. Nah, yang bawah catatan ini kita pindah ke atas ke sini. Oke. Pendaftaran bisa disesuaikan. Misalnya kita geser ke atas. Oke. Nah. Oke. Nah, area yang bawah ini nanti kita untuk tambahkan detail dari POM berikutnya. Jadi POM detail dari POM ini. Nah, untuk POM master seperti ini. Kemudian tombol yang tambah, simpan, hapus dan seterusnya kita copy juga dari tabel pasien yang tadi ya. Nah, ini tombol yang di bawah yang ini kita copy nih dari blok dulu semua. Biodata mungkin jangan. Nah, ini kita klik kanan di copy, kemudian paste di POM footer yang ini, klik kanan paste. Nah, jadi tombolnya sudah ada, jadi kita nggak perlu membuat baru lagi. Tapi nanti untuk menampilkan tombol faktur di sini kita akan tambahkan belakangan ya, mungkin di video berikutnya. Nah, kita tes dulu nih tampilannya. Di kanan POM view, nah, tampilannya masih melebar seperti ini. Kemudian kita ubah tampilannya dengan seperti biasa ya, jadi pop up tampilan. Jadi POM-nya yang ini diklik, ini jadi POM. Nah, kita ubah juga propertinya yang ini, yang pop up-nya di yes-kan, yang no-nya juga kita yes-kan. Tuh, habis itu kita tes lagi. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, baik. Kemudian kita hilangkan nih yang button-button ini biar nggak bisa diperbesar. Jadi kita cukup misalnya sebesar ini. Udah kita paskan misalnya POM pendaftarannya segede gini. Oke. Kita klik kanan, desain view kembali. Kemudian yang dari POM ini, menu POM dari format, kita hilangkan maksimum minimum buttonnya, ini jadi none juga. Kemudian yang close buttonnya kita hilangkan juga jadi no. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi kalau untuk nutup POM kita cukup dengan tombol tutup POM ini. Oke. Nah, coba kita tes tambah data di sini. Nah, ini kosong ya. Ini tanggalnya kita pilih. Oke. Nah, nama pasien ini pada saat kita pilih pasien, misalkan Amit nih, harusnya muncul di sebelahnya. Kemudian ini juga sama, pada saat pilih dokternya, nama dokternya muncul di sebelahnya. Nomor pendaftaran mungkin masih di input. Oke. Nah, untuk mengotomasikan pada saat pilih nama, muncul nama di sebelah sini, pada saat pilih dokter muncul juga, kita akan buat script di dalam POM ini. Mungkin karena datanya belum lengkap, jadi minta untuk disimpan. Baik, ini desain yang sudah selesai seperti ini. Nanti kita lanjut untuk buat otomasi ya, pada saat pilih dokter keluar nama dokternya, pada saat pilih kode pasien keluar nama pasiennya. Oke, baik. Kita akan coba buat agar tombol pada saat klik kode pasien kita keluar nama pasiennya ya, agar klik keluar klik kode dokter, nama dokternya juga keluar. Nah, ini kita pastikan cek dulu nih nama pil ini kode pasien ya, name namanya kode pasien, yang ini namanya nama pasien, yang ini
nama dokter, kode dokter. Yang ini nama dokter. Ini yang akan kita buat sintaknya di sini. Jadi pada saat klik kode pasien, nanti nama pasien muncul. Nah, di sini kita pilih event. Jadi kode pasien ditandain dulu nih. Kemudian pilih eventnya. Kemudian on click. Pada saat on click kita pilih titik-titik yang ini. Double klik. Pilih kode builder. Nah, klik OK. Di sini akan tampil apa istilahnya VBA ya, Visual Basic for Application-nya. Nah, di sini meminta untuk menambahkan sintak di sini. Nah, di kode pasien klik kita tambahkan sintak seperti ini, mi titik yang tadi ya, nama pasien, yang nama pasien ini. Jadi value-nya kita tambah dengan mi titik kode pasien yang ini. Jadi ambil dari kode pasien yang kolomnya kolom ke-1. Kolom ke-1 adalah drop down dari tabel pasien tersebut. Nah, ini cukup seperti ini. Setelah itu kita simpan, kemudian kita file return to Microsoft Access. Oke. Ini kita simpan kembali yang formnya. Coba kita tes di sini, klik kanan, form view. Nah, pada saat tambah data, kita pilih nama pasien misalnya Hilman nih. Nah, ini langsung muncul di sini. Itu kode yang tadi ya. Nah, untuk yang dokter kita belum nih. Kita coba buatkan kembali seperti tadi sama. Jadi kita klik design view. Nah, kemudian yang kode dokternya kita tandain di sini. Dari sini pilih event sama seperti tadi, ininya kode dokter, pastikan tidak event, on kliknya diklik yang titik-titik ini, pilih kode builder, klik OK. Akan muncul VBA nya kembali, dan kita sama seperti tadi, kita ketikkan di sini value untuk nama dokternya, mi titik nama dokternya. Nah, titik value nya, nilainya kita isi dengan sama dengan mi titik kode dokter yang ini ya, titik kolom. Nah, ini kolom ke-1. Jadi kita akan tampilkan apa nama dokter ini diisi oleh, diambil dari kode dokter yang drop down kolom ke-1, artinya seperti itu. Dan kita simpan kembali, kita buka ke Microsoft Access lagi. Jadi close, return to Microsoft Access. Nah, kembali ke sini. Setelah itu kita coba simpan dulu ya. Kemudian kita tes. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita tambah, coba tes di sini. Nah, ini otomatis sudah muncul. Tapi ini masih bisa diedit ya. Nah, agar nanti tidak bisa diedit, kita harus lock di dua field ini. Jadi kita masuk ke design view untuk ngelock si dua tabel ini ya. Design view. Nah, yang nama pasien ini kita lock datanya. Jadi di data di sini, nih lock datanya di yes kan, biar tidak bisa diedit. Yang ini juga sama, datanya di yes kan juga. Kemudian kolomnya kita beli latar belakangnya abu misalnya. Nah, ini tanda bahwa tidak boleh diedit. Oke. Nah, ini seperti ini. Setelah itu kita simpan. Nah, ini pom masternya sudah jadi nih. Nah, tinggal kita nambahkan di area detail di sini. Gitu. Jadi bikin pom lagi, namanya pom pendaftaran detail, yang berupa subpom, nanti tempel di bawah ini. Oke, nah untuk yang pom pendaftaran master sudah selesai seperti ini. Nanti kita lanjut untuk pembuatan pom detailnya di bawahnya. Oke, baik. Setelah kita membuat pom master, selanjutnya kita akan membuat query ya.
query seperti biasa, itu ada di menu create ya di sini. Nah, di sini akan kita coba buat sebuah query dengan cara query widget ya, yang ini. Oke. Nah, dari sini akan muncul tampilan seperti ini. Pembuatan new query, kita pilih simple query widget, klik OK. Nah, kemudian kita pertama pilih tabel yang tadi, yang tabel pendaftaran detail, yang ini ya. Nah, di sini kita pilih nomor pendaftaran, kemudian kode jenis pemeriksaan. Nah, untuk menampilkan nama jenis pemeriksaan, kita akan pilih dari tabel T jenis pemeriksaan. Nah, pilih di sini nama jenis pemeriksaannya, kemudian kelompok pemeriksaannya, kemudian ada harga pemeriksaan. Nah, ini yang kita ambil dari tabel jenis pemeriksaan. Kemudian kita balik lagi ke tabel pendaftaran detail. Nah, ini lanjut pilih jumlah pemeriksaannya, kemudian diskonnya, dan status pendaftaran. Oke. Nah, ini field yang kita pilih. Jadi ada nomor pendaftaran, ada kode jenis pemeriksaan, ada nama jenis pemeriksaan, kelompok pemeriksaan, harga, kemudian jumlah, diskon, dan status daftar. Kemudian kita klik next di sini. Nah, kemudian klik next lagi, show detailnya, dan diberi nama query pendaftaran detail. Ini query dari pendaftaran detail, kemudian klik finish. Nah, akan tampil data seperti ini. Oke, setelah ini kita klik simpan ya, klik kanan, save lagi. Nah, ini udah tersimpan kembali. Nah, di sini adalah hasil query-nya. Jadi hasil dari query yang kita buat tadi akan tampil seperti ini. Nah, ini akan dijadikan sebagai bahan apa? Dari tabel dari form pendaftaran detail kita. Oke. Nah, berikutnya akan kita buatkan di sebelah sini compute bill, atau untuk menghitung diskon di sini, sama untuk menghitung subtotalnya di sebelah sini. Caranya kita masuk ke mode design view. Nah, ini adalah apa istilahnya, tabel yang sudah kita buat tadi. Query-nya diedit seperti ini. Baik, kita akan menambahkan compute bill di sini untuk menghitung diskon dari pemeriksaan yang akan kita buat. Itu dengan cara kita klik diskon di sini, titik 2. Nah, diskon adalah harga. Jadi harga kurung siku harga pemeriksaan ya, pemeriksaan yang ini nih, harga pemeriksaan. Nah, ini dikali dengan kurung kali persen diskon yang ini, persen diskon. Nah, dibagi 100. Oke. Jadi dipresentasikan kita ini. Jadi nanti akan ada diskon adalah harga pemeriksaan kali persen diskon dibagi 100. Kita tes di sini di run. Nah, ini akan muncul bill diskon di sini. Jadi kalau kita ganti diskonnya, misalnya tambah di sini 5%. Nah,
Ini otomatis ada diskonnya di sini. Nah, ini adalah compute bill yang sudah kita buat barusan, dan akan kita tambahkan di sini satu compute bill, yaitu subtotal. Caranya sama seperti tadi, kita ke design view ya, di sini kita tambahkan di bill berikutnya subtotal dari perhitungan pemeriksaan ini. Kita ketik subtotal, oke, titik 2. Nah, subtotal ini adalah kurung-kurung adalah jumlah jumlah yang kita input ya, jumlah pemeriksaan dikali harga pemeriksaan. Jadi yang jumlah pemeriksaan ini dikali dengan harga pemeriksaan yang ini. Jangan lupa ini kurung siku ya, yang untuk pilnya. Nah, dikurangi dengan diskon yang udah kita buat tadi. Oke. Nah, dikurangi dengan diskon yang ini. Jadi subtotal adalah jumlah kali harga pemeriksaan dikurangi diskon. Nah, ini untuk menghitung subtotal dari pemeriksaan ini. Coba kita run lagi. Nah, ini tampilnya seperti ini. Karena ini diskonnya berdasarkan harga pemeriksaan, bukan dari total ya. Jadi diskonnya dari harga pemeriksaan ini. Dikurangi 10% ya, misalnya. Baru ditambahkan. Jadi ini harga kali jumlah dikurangi diskonnya. Nah, ini hasilnya. Ini adalah compute bill yang sudah kita buat ya, subtotal. Oke, kita klik kanan, kita save. Nah, kemudian kita close. Baik, langkah berikutnya adalah kita akan membuat form detail dari query yang sudah kita buat tadi, yaitu query pendaftaran detail. Ini caranya kita tandain dulu query pendaftaran detail ini. Kemudian dari menu create, pilih more form yang ini, kemudian pilih datasheet form. Nah, akan tampil seperti ini. Ini adalah tampilan form detail yang akan kita tempelkan di form pendaftaran. Nah, tampilannya ini menampilkan query yang sudah kita buat tadi, dan ini sama persis yang query yang kita buat. Jadi ada nomor pendaftaran, kode jenis pemeriksaan, ada nama jenis pemeriksaan, ada kelompok, ada arah harga, kemudian jumlah, ada diskon, status daftar, dan subtotal. Ini yang udah kita buat bill tadi. Kemudian kita klik simpan yang atas, kasih nama app pendaftaran detail, klik OK. Setelah kita simpan, ini adalah form ini akan kita tambahkan di form yang pemeriksaan master. Ini kita close dulu. Kemudian kita buka form pendaftaran master yang sudah kita buat tadi ya. Jadi ada form pendaftaran ini. Nah, ini yang sebelumnya kita udah buat. Dari sini kita akan menambahkan sebuah subform di sini, di area sini, dengan cara klik kanan design view. Jadi tentunya pada mode desain ya. Ini kita atur lebarnya kira-kira seperti ini. Nah, untuk menambahkan subform di sini, kita pilih dari menu desain sini. Pilih yang namanya subform yang ini, subform atau subreport. Diklik,
ditempel di sini, sudah tempel di area bawah ini. Nah, ini akan minta pom mana yang akan kita tampilkan di subpom ini. Kita pilih pom yang tadi sudah kita buat, yaitu pom pendaftaran detail. Kita klik next lagi. Nah, kemudian finish. Nah, ini pom pendaftaran detailnya sudah nempel di pom master ini. Kita coba view dulu, di kanan pom view. Nah, tampilannya seperti ini. Ini akan kita rapikan agar lebih bagus lagi ya. Ininya terlalu bawah, ini kesampingkan dengan cara kita klik kanan design view. Sama seperti biasa, kita tinggal tarik aja yang ini ke samping sini. Kemudian yang bawahnya kita perkecil. Ini kita lebarin dulu agar kelihatan. Nah, ini kita tarik ke atas, kira-kira segede ini kita. Dan pomnya kita tarik juga. Nah, ini kira-kira sebesar ini. Nanti kita cek lagi pom view. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Jadi ini ada detail dari pemeriksaan, dari pendaftaran yang sudah kita buat di pom detail. Jadi ada app detailnya muncul seperti ini. Nah, ini kita hilangkan yang app detailnya, kita design view. Yang ininya kita hapus. Oke, jadi tampilan seperti ini. Kita pom view lagi. Nah, nomor pendaftarannya kita hide karena udah ada di atas ya nomornya ini. Jadi yang pendaftaran ini kita klik kanan, pilih hide field. Ya, kita sembunyikan. Ini subtotalnya belum muncul. Ini kita bisa geser jumlah dan seterusnya. Nah, atau kita nama ini kita persingkat ya namanya. Ininya juga ini biar tidak terlalu panjang. Jadi kita coba untuk mengedit pom detail ini. Jadi kita hilangkan biar tidak terlalu panjang. Caranya kita simpan dulu, kita tutup nih. Nah, kita pilih tadi yang pendaftaran detail yang sudah kita buat tadi, kita design view. Nah, yang ini kita yang kodenya kita hilangkan, ini kode saja misalnya. Nama jenis pemeriksaan tetap misalnya kelompok, ini jadi kelompok saja. Dan harga pemeriksaan jadi harga misalnya. Nah, ini kita coba simpan, kemudian close kembali dan buka pom pendaftarannya. Nah, ini tampilannya sudah seperti ini. Jadi ini bisa kita geser biar subtotalnya biar muncul, kelompok juga, harga geser dikit. Nah, ini tampilannya sudah seperti ini. Jadi ada kode pemeriksaan, ada nama jenis pemeriksaan, ada kelompok, ada harga, ada jumlah, ada diskon, status daftar ya. Ini status daftar, diskon sama subtotal. Nah, ini pom pendaftaran yang udah kita tambahkan pomnya ini di sini detailnya. Jadi ini masternya ya, yang warna hijau muda, yang putih ini adalah detailnya. Nah, untuk menambah data kita coba tambah data di sini. Nah, ini kita masukkan tanggalnya, tanggal pemeriksaan misalnya tanggal hari ini. Kemudian nama pasiennya kita pilih. Nah, ini muncul kode pasiennya, kode dokternya kita pilih. Catatan misalkan rutin, pemeriksaan rutin misalnya. Nomor pendaftaran bebas misalnya kita
ini bebas nih, nanti bisa kita otomatiskan sebetulnya. Ini nomor pendaftarannya 900 800 misalnya. Nah, ini kita pilih jenis pemeriksaan yang tampil di sini, seperti misalnya asam urat. Nah, ini otomatis nih nama pemeriksaannya, kelompoknya, harga, dan lain-lainnya ini udah muncul. Mungkin jumlah kita ketikkan 1. Nah, ini nanti akan muncul nih harganya, karena harganya 10.000 jadi subtotalnya 10.000. Tapi kalau ada diskon misalnya 2% di sini, maka si subtotalnya berubah gitu. Nah, ini fungsi dari compute bill yang kita buat tadi. Dan bisa tambahkan pemeriksaan yang lainnya di sini. Kemudian dan seterusnya sesuai dengan POM rujukan yang kita dapat, misalnya 2% diskonnya semua. Nah, ini adalah contoh input datanya. Cuman di sini kita masih bisa menghapus dari pil-pil, kelompok, nama, harga, dan seterusnya. Mungkin untuk nama jenis, untuk kelompok, dan untuk harga, dan juga mungkin ini kita diskon sama subtotal ya. Nah, ini kita coba biar tidak bisa diedit. Kalau ini kan masih bisa diedit nih gitu. Yang ini tinggal pilih saja. Oke, kita agar tidak bisa diedit yang nama jenis, kelompok, dan harga, ini kita lompat ke menu desain POM detailnya ini. Kita nonaktifkan dari datanya ini biar tidak bisa diedit. Kita tutup POM-nya, kita buka daftar web detail pendaftaran ya, kita menu desain. Nah, tadi yang kita akan nonaktifkan adalah pertama nama jenis pemeriksaan yang ini. Kita blok saja nih kelompoknya, kemudian harga pemeriksaan. Harga kan sudah otomatis muncul. Ini kita data enable-nya kita nolkan. Nah, ini agar tidak bisa diedit. Kemudian untuk jumlah kita kasih default value 1. Jadi pada saat nginput data nanti otomatis akan menginputkan angka 1 di jumlah ini. Oke. Untuk yang diskon kita datanya coba sama seperti tadi, kita dinonaktifkan juga agar tidak bisa diedit ya. Jadi yang aktif nanti hanya kode jenis pemeriksaan, jumlah, kemudian persen diskon, status daftar, hanya ini yang aktif. Kita klik simpan lagi, oke. Kemudian kita klik close dan kita buka lagi POM pendaftarannya. Nah, ini. Jadi untuk nama jenis pemeriksaan ini sudah dinonaktifkan, sudah tidak bisa diedit. Ini juga sama. Tadi yang bisa diedit hanya kode jenis pemeriksaan, jumlah, dan diskon. Nah, seperti tadi kita coba untuk nambah data baru ya di sini. Di bawah nih kita tambahin, misalkan kreatinin, ya, hematokrit. Nah, ini otomatis ada jumlah akan muncul karena kita set tadi default value-nya 1 gitu. Jadi pada saat nambah udah muncul seperti ini. Oke. Baik, ini adalah hasil dari pembuatan POM pendaftaran. Jadi untuk pembuatan POM pendaftaran ini sampai di sini. Nanti kita akan tambahkan tombol pembuatan faktur di sini ya, ngeluarin nilai fakturnya. Tapi akan kita bahas di video selanjutnya.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.